itu Pak Mas. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik Ustaz, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan selama lebih kurang 45 menit tadi ya. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi barangkali tentang yang Ustadz terangkan tadi, silakan di unmute, dibuka speakernya, kemudian langsung bertanya. Nunjuk dulu biar saya lihat siapa yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mun, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya pagi ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu kembali. Kami Ibu Nasir, Pak, ingin sekali bergabung karena kemarin tidak bisa bergabung karena kondisi. Sekarang dengan adanya Zoom saya bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ustadz yang kami hormati, kami ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Karena Nasir. ada orang yang bagaimana dengan orang yang telah mengikuti asuransi jiwa, yang mana mungkin dia masih punya utang banyak, tapi dia tiba-tiba meninggal dan kemudian lunas. Bagaimana dengan hukumnya asuransi jiwa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asuransi dibolehkan karena termasuk dalam hukum saddu dzariah, preventif namanya. Jadi, seandainya nanti orang ini terjadi apa-apa pada dirinya, lalu ada jaminan. Nah, walaupun ada di sana-sini ustadz yang membid'ahkan, mengharamkan, menganggap riba, itu karena si ustadz tidak mampu mendefinisikan asuransi dengan baik. Karena hukum itu bersumber dari asumsi. Asumsi ini melahirkan definisi yang benar. Nah, asumsi dia tentang asuransi kurang tepat. Termasuk BPJS itu kan asuransi kecil-kecilan lah dari pemerintah. Itu masuk ke sana. Ya. Nah, kalau asuransi jiwa ini skalanya lebih besar lagi. Ya barangkali mungkin dia punya utang, dengan adanya asuransi maka terjamin. Jadi berasuransi jiwa itu boleh, silakan ya. Kaitannya nanti dengan keselamatan jiwa kita ketika masuk ke alam barzakh. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, baik, silakan Pak Akib ya. Di unmute dulu Pak. Di sebelah kiri bawah Pak, di kursornya dipindah. Sebelah kiri bawah Pak Akib, kursornya di unmute. Pakai, udah silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang yang mukmin mengaku beriman dan Islam, apakah ada juga ruhnya itu tidak mengenal Allah? Jadi kemudian ruh yang tadi belum atau tidak mengenal Allah itu, kalau dia meninggal, apakah itu disebut dengan ruh yang gentayangan itu? Tidak bisa kembali kepada Allah. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Dr. Akib. Nah, ini beda dengan gentayangan hantu ya. Kalau hantu kan bahasa kita menyebut makhluk gaib yang dalam bahasa Al-Quran disebut jin. Jadi hantu kayak kuntilanak, genderuwo itu ada Bapak Ibu. Pocong gitu ya. Itu emang ada. Tapi itu bahasa Indonesia. Kalau orang Arab nyebutnya umusibian, nyebutnya macam-macam lah istilah orang Arab, setan, ya, jin. Ketika ruh itu tidak mengenal Allah, sama dengan, jadi dia berarti nggak punya fasilitas untuk kembali. Seperti sebuah tubuh yang dia tidak punya keluarga. Dia nggak punya keluarga, meninggal,
nggak ada yang urus, membusuk di atas bumi, karena dia tidak dikembalikan ke bumi. Maka ruh ketika dia tidak mengenal Allah, bahwa Allah lah yang meniupkan dia, bahwa dia berasal dari hembusan Allah, ruh ini nanti itu akan mencari kemana-mana. Jadi dia bukan gentayangan jadi hantu, Pak. Dia akan mencari syafaat orang yang akan memberi dia ma'rifat. Jadi mohon maaf, ini saya akhirnya buka juga. Orang mencari ma'rifat, ilmu mengenal Allah itu tidak hanya di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi dalam 2 kitab yang saya baca, kitab Bahjatul Talibin, yaitu kitab akidah, dikarang oleh Al-Habib Zain, salah satu pemimpin Rabithah Alawiyah di dunia. Kemudian ada Syekh Abdullah Faiz Daristani, itu sepakat mengatakan sebuah kalimat. Ketika ruh tidak sempurna, tidak cukup mengenal Allah di bumi, maka ketika dia meninggal, di alam barzakh dia sedang mencari siapa yang akan mengajarkan dia ma'rifat, mengenalkan dia kepada Allah. Tapi bukan ibadah lagi, dalam artian ibadah beban, tugas. Jadi kalau bahasa Arab itu tugas kita, sholat 5 waktu, itu namanya taklif, Bapak Ibu. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dosa. Nah, di atas taklif ini ada namanya ta'rif. Kalau taklif, menjalani beban. Kalau taklif, ta'rif, itu mencari pengenalan lebih jauh. Nah, karena kita di dunia ini, seperti Bapak Ibu, mencari guru supaya mengenal Allah. Sama, nanti di alam barzakh juga begitu. Kita akan mencari orang yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Tapi bukan bab ibadah. Dia babnya bab ta'rif, bab mengenal. Kita kalau ke ibadah di dalam kubur, itu nggak dapat pahala lagi. Dia cuma ingin mendekat kepada Allah. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad, bahwa aku melihat Nabi Musa sholat di kuburannya. Nabi Musa sholat, apakah cari pahala? Kan enggak. Apa yang beliau lakukan? Beliau sedang ingin mentambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Bapak Ibu, kesempurnaan para nabi terdahulu itu terjadi di malam Isra-nya Nabi. Ketika Nabi Muhammad menjadi imam, lalu mereka mengenal, oh ini toh Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah kami ada. Karena Nabi Muhammad lah kami diutus. Karena Nabi Muhammad lah kami dimuliakan. Karena itu maka nabi-nabi yang tadinya juga, jadi para nabi itu juga ingin mencari kesempurnaan. Kesempurnaannya dalam malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga begitu. Jadi kita akan mencari kemana-mana, itulah gentayangan ruh. Nah, mencari apa? Mencari ilmu ma'rifatullah. Nah, Bapak Ibu pernah nggak didatangin orang yang sudah meninggal? Itu hakiki, itu dia asli, Pak. Itu bukan bukan halu, bukan khayalan, itu asli. Nah, ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, kalau kita didatangi orang yang meninggal dalam mimpi, itu beneran dia. Ya. Nah, nanti kelihatan ya, ini orang ada masalah apa, siapa tahu dia minta maaf. Kadang dia bisa, kalau dia waliullah, Bapak Ibu, dia bisa ngobrol sama kita. Tapi kalau dia bukan wali Allah, kalaupun ngobrol nggak nyambung. Ya. Karena wali-wali Allah itu, Allah izinkan mereka beraktivitas di alam lain. Nah, jadi Bapak Ibu, karena semua kita pasti mati, pasti melewati masa-masa itu semua, ruhnya coba dimantapkan dalam hati, bahwa ruhku adalah tiupan Allah. Ya, dan akan kembali ke dalam tiupan Allah. Nah, insya Allah ini modal nih, ketika nanti mau kembali. Asik, Ustaz. Gitu, Pak Dr. Akib. Terima kasih, Biar Bos. Terima kasih, biar Bos. gak gentayangan. Amin. Barakallah. Wa'iyyakum. Terima kasih. Sama-sama. Nyambung sedikit aja dari Pak Hakim, Ustadz, menjadi kepikir. Jadi orang kalau sudah meninggal,
itu bukannya selesai semua Ustaz, masih mencari atau gimana? Bukannya itu nerima balasan gitu langsung? Ya kalau dia nggak ingat Allah, nggak tahu jalan Allah ya Nah, disiksa, dihukum makanya gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk mencari begitu? betul Pak. Jadi ini yang jarang disebut oleh para ustadz di kajian-kajian. Karena emang ustadznya juga nggak ngerti gitu. Selama ini didoktrinkan bahwa kalau udah meninggal beres semua. Enggak. Orang kalau udah meninggal itu lebih berat lagi Bapak Ibu. Orang kalau sudah meninggal, semua yang tadinya kita kurang yakini, kita ragukan, itu zahir semua di sana. Dulu kita meragukan nih zikir-zikir yang diajarkan guru kita, itu di sana semuanya zahir. Kita meragukan nih, benar nggak sih zikir ini punya efek begini, itu semuanya akan Allah wujudkan di sana. Nah, jadi ketika orang meninggal, kan ada hadis Nabi, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Allah sampai mati. Jadi kalau orang meninggal, belum langsung ketemu Allah. Belum langsung Bapak Ibu. Yang pertama ditemui siapa? Yang pertama ditemui Munkar Nakir. Jadi ada birokrasinya di alam barzakh itu. Ketemu Munkar Nakir dulu. Munkar Nakir bertanya. Jadi kalau ada orang menganggap udah selesai di sana, yang baik dapat pahala, yang jahat dapat iqab, nggak begitu. Itu terlalu sederhana berpikirnya, ya. Nah, ini perlu kita upgrade dan update supaya nanti jangan kaget Pak kalau kita pindah alam. Ya. Jangan kaget ya. Ketika kita nanti pindah ke alam ke sana, kita berhadapan tuh dengan Munkar Nakir. Berarti kita nggak langsung ketemu Allah, nggak langsung menerima balasan. Dan Bapak Ibu masih ingat pertanyaannya di awal kajian kita sudah bahas. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rob kamu? Pertanyaan siapa? Itu pertanyaan ma'rifatullah. Pertanyaan pengenalan, sejauh mana kita mengenal Allah. Ya, Sayyidah Aisyah, istri Nabi, itu supaya nggak ditanya oleh Munkar Nakir apa yang berlakukan. Beliau menyimpan rambut Nabi. Maka beliau mengatakan, taruh rambut ini di kafanku. Ketika itu tercium oleh malaikat Munkar Nakir, itu nggak berani ditanya. Maka ada orang yang nggak ditanya Bapak Ibu di dalam kubur. Kekasih Nabi, istri-istri mati Nabi, syahid kan? Orang mati syahid, wali-wali Allah. Mati syahid ada dua, yang besar sama kecil. Kalau yang besar nggak ditanya. Tapi mati syahid kecil seperti corona, virus, cancer, itu tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Syahid kecil ya. ada orang-orang yang tidak ditanya oleh Allah. Tidak ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Sahabat Abu Bakar, Umar, itu malah kabur malaikatnya, nggak berani nanya. Sahabat Rasul gitu. Nah, kalau kita punya akses kepada Nabi, punya kecintaan kepada Nabi, nah, insya Allah nanti nggak ditanya tuh Bapak Ibu. Kalaupun ditanya, kita bisa jawab. Nah, ini sudah terbangun belum nih koneksi ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jangan dikira kita bakal senang-senang aja di sono, enggak. Masih nyari Pak. Ini dalilnya, kalau Bapak pengen lihat, dalilnya tidak di mengenai barzah, tapi dalilnya yang Nabi sebutkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, di bab iman dikatakan nanti semua manusia mencari siapa yang mampu memberinya syafaat ketika ditanya dan dihisab. Ini ibarat orang dia menjadi saksi di KPK atau dia tersangka di KPK, maka dia cari backup, cari syafaat kalau bahasa kita. Atau cari orang dalam yang mengenal namanya. Cari nama lah. Cari syafaat. Sama. Alam barzakh itu kan awal dari akhirat. Nah, akhirat itu yang tadi padang mahsyar, itu mereka lagi nyari. Siapa yang dicari? Mereka carilah Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya tidak bisa membantu kalian. Nabi Adam mengatakan, carilah Nuh. Nuh juga bilang nggak bisa.
terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus mengatakan carilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya dia yang bisa. Nah, jadi pencarian itu nggak berhenti Pak di dunia. Pencarian ini berlanjut bahkan nanti di padang mahsyar. Bayangkan perjalanan menuju mencari Nabi Adam itu berapa ribu tahun Pak. Baru sampai ke Nabi Muhammad. Tapi kalau orang ini sudah menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, itu Nabi yang nyari dia. Maka Nabi adalah orang yang paling sibuk nanti di akhirat sana. Paling sibuk Pak nyari Bapak Ibu kalau Bapak Ibu emang ada cinta kepada Nabi. Ya. Bukti cinta kan sholawatnya banyak. Ya. Kalau nggak punya sholawat, nggak punya cinta, masa ngaku-ngaku? Ya. Nah, kira-kira gitu Pak Mas. Jadi tidak berhenti, malah berlanjut. Bahkan nanti di sorga kita nyari lagi Pak. Di sorga itu kan di hadis Nabi dikatakan, mereka setelah ribuan tahun menikmati nikmat syahwat, nikmat makan, nikmat minum, itu kemudian bertanya, Allah itu bagaimana wajahnya? Maka mereka mengatakan, oh itu yang tahu orang Firdaus. Orang di Firdaus sekali sehari memandang wajah Allah. Di Firdaus, mereka nggak puas juga. Pengen mengatakan, ya Allah, kami ingin melihat engkau setiap saat, bukan hanya sekali sehari. Begitu terus Pak, mereka mencari cara mendekat kepada Allah. Nah kalau nggak beres ilmu ini di dunia, nanti susah Pak masuk ke sana. Nanti di sana kita nyari-nyari lagi, kan repot nanti. Gitu Pak Mas. Baik Ustadz, jadi memang kita harus belajar nih Ustadz, baru mulai nih umur segini belajar ma'rifatullah ya. Bisa di sana. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada? Pak Zen, silakan. Mau bertanya. Pak Zen. Pak Zen duluan Bu, silakan. Ya, Pak Zen. Bentar. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, udah. Waalaikumsalam Pak Zen. Nah, udah. Ustaz, pendek aja Ustaz. Kalau kita zikir kalbu kan sudah diajarin. Kalau zikir roh itu kayak apa, bisa dicontohin? Udah pengen pulang Pak ya. Ya, sudah menjelang Ustaz. Ruhnya harus pulang dulu sebelum meninggal badan ini. Ya. Kalau pulangnya badan ke tanah, pulangnya ruh. Ketika dia diberikan izin memandang Allah atau mengenal bahwa ruhnya berasal dari Allah. Nah, Bapak masih ingat waktu kita bahas Islam, iman, ihsan? Ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah seakan memandang. Jika tidak, merasa dipandang. Ya. Ada yang kita kalau memandang, itu ruh Pak. Memandang Allah. Karena Allah itu tidak bisa dicapai oleh akal, ini nggak bisa nyapai. Mata nggak bisa lihat. Ya. Indra. Maka jangan dibayang-bayangkan Allah. Cukup dirasakan bahwa ruh kita adalah hembusan darinya. Bapak ingat-ingat aja kalam ini. Ya. Di dalam surat Ghafir, dalam banyak ayat Allah mengatakan nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada Adam sebagian dari rohku. Sebagian dari rohku. Bapak coba diingat-ingat. Jadi dalam diri kita ini ada sebagian dari hembusan Allah. Terus sebagiannya di mana? Sebagiannya ada dalam zat Allah. Nah, dan ini yang dirahasiakan. Gitu Bapak Ibu. Nanti penyempurnaannya ketika kita nanti ketemu Rasulullah. Nanti disempurnakan oleh Rasulullah. Sekarang Bapak, Ibu cukup mengetahui ini dan meyakininya. Oh, berarti rohku ini tiupan Allah Subhanahu wa taala dan dia mesti pulang kepada Allah. Jadi bagaimana apa zikirnya ruh? Zikir ruh adalah ma'rifat, mengenal dan meyakini. Mengenal dan meyakini. Itu zikirnya ruh, Pak. Jadi sekarang ini kita ngaji tentang ma'rifat Allah, ma'rifat ruh. Ini sudah bagian dari zikirnya ruh. Insyaallah.
Tinggal nanti diyakinkan, Pak, keyakinannya yang perlu ditambahkan. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Zain. Silakan Mbak Aas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, tadi Pak Ustadz bilang bahwa kita mengenal Nabi gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mengetahui apakah kita sudah terkoneksi dengan Nabi gitu? Itu gimana kita mengetahuinya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Pertama diketahui dulu tentang asal muasal diri dan alam semesta. Ya, satu kali Allah berfirman kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang fisik kita. Jadi kita fisik kita punya sumber, punya kakek, punya asal, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, ya, itu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur, ya. Wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukanlah karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Gitu. Jadi Nabi Adam itu dikenalkan oleh Allah mengenai asal usulnya, bukan asal usul fisiknya, tapi asal usul ruhaninya, asal usul cahaya yang ada dalam dirinya. Wahai Adam, ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadisnya menurut beliau sahih. Wahai Adam, kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Jadi, kita ini terkoneksi ke Nabi dari sisi apa? Jika tubuh ini terkoneksi ke Nabi Adam lewat bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, maka diri kita, kan di dalam kita kan ada cahaya Allah. Jadi ruh tadi, ketika Allah tiupkan, maka ada cahaya di dalamnya. Nah, cahaya ini disebut dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang ditiupkan ke Nabi Adam, itu yang ditiupkan ke kita. Nah, sebagai tanda kita berkoneksi kepada Nabi, kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad. Nanti ada koneksi nggak Bapak Ibu? Ketika bersolawat, merasa rindu nggak kepada Nabi? Ada perasaan nyambung nggak dengan Nabi? Muncullah syair-syairnya, ulama-ulama kita mengatakan, ya, ciri-ciri orang-orang yang mencintai Nabi, disebut nama Nabi, itu bisa terenyuh hatinya, bahkan bisa mengalir air matanya. Maka Bapak Ibu nanti kalau sholawat, itu ada terharu. Karena kita kurang mengenal Nabi, maka itu nggak terharu. Maka kenallah Rasulullah dengan cara membaca sirahnya. Maka untuk bab ini wajib membaca cerita Nabi. Kisah-kisah kebaikan Nabi, jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu, nanti kita sholawat akan ada rasa yang sangat rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti muncul itu Bapak Ibu. Nah, itu tandanya. Jadi kalau udah koneksi sama Nabi itu nangis. Nah, Bapak Ibu belum pernah ketemu Nabi mungkin secara di alam, mungkin mimpi aja belum. Atau mungkin sebagian udah. Coba tanya sama orang yang mimpi, tahu dari mana dia bahwa yang dia lihat itu Nabi? Verifikasinya secara ilmu akal susah, tapi ini kan bukan ilmu akal, ini kan ilmu intuisi. Jadi nggak bisa dibentur-benturin. Ilmu intuisi ini, karena diri kita, di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad, maka kalau orangnya melihat Nabi, mimpi ketemu Nabi, pasti dia mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu Nabi Muhammad tuh ngomong, saya Rasulullah, nggak perlu. Dia langsung tahu, engkau Rasulullah. Kira-kira begitu jawaban ringkasnya. Ya. Ustaz, satu lagi, apakah kalau kita bertemu Nabi itu harus dalam mimpi atau bisa juga kita terjaga terus bahwa kita merasa bahwa oh iya Nabi ada gitu? Apakah bisa begitu seperti itu? Terima kasih Pak. Ya. Kan ada yang halu, ada yang asli. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi ketemu aku benar-benar melihat aku. Ini kan ada Pak Dokter ya.
Sebenarnya yang pakar ini almarhum Pak Dr. Hardiman tentang teori gelombang otak. Bapak Ibu, otak kita ketika tidur itu gelombang otaknya sangat lembut, sangat tenang sekali. Itu kalau nggak salah disebut gelombang delta. Ya, nanti konfirmasi Pak Dokter, Bu Dokter ini. Di saat itu, ya dia akan bisa menangkap sinyal-sinyal di alam ruhani. Maka orang ini bisa bermimpi, bisa berkomunikasi dengan ruh yang tadi Pak Dokter Akib tanya yang dia bergentayangan itu, ya itu bisa komunikasi dia. Kalau sudah masuk ke alam delta, cuma kan kita tidur kita nggak punya passwordnya. Jadi itu ada passwordnya, baca nama Allah, sholawat, nanti ruhnya akan mampu menembus itu. Sedangkan Nabi Muhammad lagi jaga kesadaran otaknya itu lebih lembut dari delta, disebut dengan gamma. Nah, gamma itu udah unlimited sudah. Makanya Nabi Muhammad bisa terima wahyu. Kok bisa terima wahyu? Karena ketenangan gelombang otaknya itu sudah jauh di atas rata-rata, sudah sangat lembut sekali. Kalau ahli kedokteran menyebutnya ini ada pada orang-orang yang kecerdasannya tinggi atau spiritualis, orang yang suka meditasi. Nah, itu ada. Nabi Muhammad sudah sampai ke sana. Lagi jaga, itu bisa terjadi. Maka orang yang tidur, nggak tidur, itu kan cuma namanya aja. Cuma karena kita nggak ngerti ilmunya, kita nolak. Nggak mungkin deh, nggak mungkin. Kita aja nggak tahu. Ini ilustrasi sederhana, Bapak Ibu. Orang yang suka berlatih silat atau berlatih kungfu, itu dia bisa melihat gerakan tangan yang cepat. Kenapa? Karena dia melatihkan itu. Kita yang tidak ahli silat, nggak ahli jawara, kita nggak bisa melihat gerakan itu, gitu nggak bisa lihat. Sama, karena kita tidak melatihkan ketenangan hati, jadi zikir itu yang Bapak Ibu rasakan itu kan menenangkan kolbu, lalu dapat membuat gelombang otak kita stabil. Bahkan lebih lembut, tenang, pelan gitu. Itu efek dari zikrullah. Nah, inilah yang ditanyakan Pak Zen dari dulu. Gimana caranya kalau dengan teori gelombang otak untuk khusyuk? Caranya penuhi kolbu dengan nama Allah, rindukan Allah dengan ruh kita, baru kita takbir, Pak. Disitulah gelombang otak kita tenang dan terasalah khusyuk yang sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin nggak ketemu Nabi dalam keadaan jaga mungkin. Kalau gelombang otaknya bisa lebih tenang, lebih nyaman, nah, dia akan merasakan itu, insya Allah. Ya, ada lagi Pak Mas? Baik, masih ada mungkin waktu pada terakhir, cukup? Kita sampai 7 kurang 1/4 ya, teman. Kalau bisa, baik. kalau bisa ya. Silakan Bapak Ibu, Pak Daroni barangkali. Ya silakan Pak Daroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi yang kita pentingkan sekarang, kita harus selalu bersyukur, berzikir kepada Allah, dan sholawat kepada Nabi dengan sepenuh hati ya Ustaz. Betul Ibu. Itu yang zikirnya ditambah, zikir ma'rifat namanya, zikir mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi harus mulai kepada mengenal nama, mengenal sifat. Jadi setiap hari tolong Bapak Ibu baca 2 hal deh. Satu, nama-nama Allah Asmaul Husna, maknanya, lalu sirah Nabi. Ya. Saya sambung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, maaf Pak Zen. Kalau kita muasa hati kita itu masih kotor Ustaz, masih berlumuran dengan dosa, itu bagaimana Ustaz? Rasanya kan mantul, jadi nggak nyambung itu zikir kita itu. Padahal untuk itu kan perlu tobat Ustaz. Padahal tobat kita itu rasanya jauh sekali. Kalau membaca sirah Nabi itu ada 3 sahabat yang tidak ikut berperang Tabuk nggak salah Ustaz. Kan
sampai dikucilkan, sampai berhari-hari dia menangis pelatap apa namanya. Itu seperti itu tobatnya. Kita ini ya Allah, tobatnya itu masih begitu-begitu aja. Itu bagaimana Ustadz cara tobat yang betul-betul sehingga hati kita tuh bisa Masya betul. Allah. Ini pertanyaan ruh ini Pak Dahroni. Tobat itu tingkatannya 4 kayak tadi Pak. Ada tobat badan, itu tobat dari dosa fisik. Itu kita udah tahu semua dan Bapak Ibu sudah mengamalkannya semua. Tapi Bapak Ibu belum masuk sebagian besar ke taubat jiwa. Taubat nafs. Jiwa kita ini punya karakter kebinatangan, baik binatang ternak ataupun binatang buas. Binatang ternak dengan berpikir kotor, tamak, cinta dunia. Kemudian binatang buas dengan emosional. Ya. Kita kan semua punya itu, Pak. Nggak ada kita yang selamat dari itu. Termasuk saya. Nah, kita coba mulai masuk nih, Pak Daroni dan Bapak Ibu semua, taubat nafs, taubat jiwa. Mentobatkan diri dari emosi. Nah, nanti kalau ketahuan Pak, kalau buat status, kirim posting kalimat, itu kelihatan tuh. Ini penerjemahannya itu ada di kalam dan tulisan. Ya, semoga Bapak Ibu sudah masuk kepada istighfar level ini. Tobat jiwa. Mentobatkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Karakter binatang itu ada manfaatnya bagi tubuh, yaitu bertahan hidup. Karena binatang tadi bertahan hidup dengan makan, dengan mencari kerja, dengan mengumpulkan harta, bertahan hidup. Dengan bertahan dengan eksistensi, dengan marah, segala macam, itu kan semua bertahan hidup. Tapi itu nggak cukup. Kalau dibiarin, nanti akan menjadi perusak terhadap tobat level ketiga, yaitu tobat kolbi. Tobat kolbu dan pemikiran. Tobat kolbu dan akal. Tobat kolbu ini, yaitu tobat dari lalai mengingat Allah. Nah, kita jujur aja, dalam sholat aja kita lupa kan mengingat Allah. Apalagi di luar sholat. Kolbunya lupa ya. Kalau lisan nyebut Allah Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah, semua ayat itu kita baca-baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca dengan lisan, tapi kolbu kita tidak. Nah, maka setelah sholat itu wajib ditobatkan. Jadi kita istighfar, astagfirullah dari lalainya kolbuku. Lalu ada tobatnya ruh. Tobatnya ruh yang sudah terinjak-injak oleh badan dan tubuh ini, oleh ego ini, sehingga dia tidak mengenal jalan pulang kepada Allah. Ya, tidak mengenal bahwa dirinya itu adalah hembusan-hembusan dari kasih sayang Allah. Nah, jadi kita tobatkan kalau kita lupa dengan makna ini. Nah, ini tobatnya ruh. 4 ini, Pak Dahroni, insya Allah, kalau kita berpulang fisik, ruh kita berpulang kepada Allah, tentu dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Gimana Pak Mas? Cukup atau udah? Baik, atau cukup belum? dulu ya. Ya, udah ya. Kita sambung pekan depan, Ustaz. Insya Allah. Ya, Pak Mas, poinnya tolong dapat ya. direkam ya. Ini penting sekali ya Pak Mas, direkam ya. Udah lagi direkam ini Pak, insya Allah nanti dibagi. Baik, Alhamdulillah akhirnya kita dapat menyelesaikan kuliah kita pada pagi hari ini, dan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang khususnya bisa kita dapatkan dari Ustadz gitu. Dan silakan Bapak Ibu untuk kita hadir lagi minggu berikutnya, dan kalau ada teman-teman atau saudara-saudara yang kita cintai silakan diajak ya, karena kita nggak bisa dengan mudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti yang beliau sampaikan ya. Ustadz-ustadz yang lain kan umumnya masalah Islamnya ya, ini kan kita udah menjurus ke masalah ihsannya ya. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Ibu, kita punya WA group ya, aktif di situ untuk yang urusan dengan Ustadz ini. Jadi mau menanya, mau sesuatu nanti insya Allah Ustadz kata beliau akan menjawabnya pada hari Senin gitu. Bisa ditulis di grup itu, di WA group yang udah kita buat. Husnul Khatimah Institute. Baik, sampai ketemu pekan depan Bapak Ibu. Bye-bye, everyone. See you later, inshallah. See you. Assalamualaikum.